Pemeriksaan antenatal. Jadi yang pertama, kita ucapkan salam, kemudian dengan sopan perkenalkan diri dan tanyakan identitas ibu berupa nama, usia, alamat, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian kita tanyakan tentang keluhan utama dan gali riwayat penyakit sekarang. Tanyakan riwayat kehamilan, G berapa, P berapa, A berapa, kemudian riwayat perkawinan sudah berapa tahun, kemudian riwayat kontrasepsi, riwayat antenatal care sebelumnya sudah berapa kali, kondisi kehamilan sekarang berupa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan apakah ada tanda-tanda infarto. Kemudian kita tanyakan riwayat haid dan hari pertama haid terakhir. Kemudian tanyakan riwayat penyakit ibu dan keluarga, riwayat berobat, riwayat persalinan, apakah ada kesulitan persalinan sebelumnya. Lalu kita tentukan usia kehamilan menurut anamnesis haid terakhir dan buat taksiran persalinan menurut rumus Nagel. Setelah itu, kita periksa keadaan umum, ukur berat badan dan tinggi badan, dan periksa tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Setelah itu, kita jelaskan tentang prosedur pemeriksaan kepada ibu, juga bahwa pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir atau tidak enak, tapi tidak akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Jika ibu bersedia, persilakan ibu untuk berbaring terlentang dan tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Lalu sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah WHO. Setelah mencuci tangan dan memakai handskun, pemeriksa berada di sisi kanan ibu menghadap bagian lateral kanan. Kemudian beritahu kepada ibu bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Leopold 1. Untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri, pemeriksa menghadap kepala ibu. Untuk mengukur tinggi fundus uteri, yang pertama, kita letakkan alat pengukur meteran di atas simfisis osis pubis sampai setinggi fundus uteri yang sudah dipalpasi terlebih dahulu letak fundus uterinya. Lalu setelah itu, kita letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan cara menekan secara lembut. Jika bokong, maka akan terasa kurang bulat, lunak, dan tidak melenting. Dan jika kepala akan terasa bulat, keras, dan melenting. Pemeriksaan Leopold 2, yaitu untuk menentukan bagian janin di sisi kiri dan kanan ibu. Pemeriksa masih menghadap ke kepala ibu. Letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar. Kemudian tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan menerjang, yaitu punggung, atau bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas. Pemeriksaan Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Caranya dengan meletakkan telapak tangan kiri atau telapak tangan kanan pada bagian bawah perut ibu, lalu tekan secara lembut untuk menentukan bagian terbawah bayi. Untuk menentukan bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul atau tidak, yaitu dengan teknik Paulik, yaitu digoyang, apakah sudah terfiksir atau masih melayang. Pemeriksaan Leopold 4, pemeriksa berganti menghadap ke arah kaki pasien untuk menentukan seberapa jauh penurunan terendah janin. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Kemudian perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan, apakah konvergen atau divergen. Jika konvergen berarti belum masuk pintu atas panggul. Jika divergen berarti sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, ambil stetoskop renek dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi dalam 60 detik atau 1 menit penuh. Normalnya 120-160 kali per menit. Satu tangan melihat jam dan satu tangan meraba nadi ibu.
Setelah itu, letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan berupa laboratorium atau USG. Dan beritahukan bahwa pemeriksaan sudah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Kemudian lepaskan handskun dan cuci tangan kembali. Setelah itu, kita jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi yang meliputi usia kehamilan, letak janin, apakah memanjang, melintang atau oblik, kemudian posisi janin, punggung kiri atau kanan, superior atau inferior, kemudian presentasi, kepala, sungsang, lintang atau ganda, lalu kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan auskultasi. Setelah itu, catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Lalu serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam. Terima kasih.